Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rizka Delvia Wahid. Di video kali ini aku nggak bakal sendiri karena kita akan bersama teman-temanku yang juga merupakan UAR di YTB. Mereka akan memberikan panduan serta tips dan triks jitu mereka dalam menulis letter of intent yang bisa menjadikan mereka terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa YTB. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita kenal dulu yuk dengan narasumber kece kita. Narasumber ketiga kita yaitu Bang Andrian Syah yang merupakan alumni dari Universitas Syah Kuala, berasal dari Aceh, terpilih menjadi UAR di YTB di tahun 2019, sekarang sedang menempuh pendidikan di Karabuk University untuk jurusan Public Administration jenjang S2. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa langsung menuju ke Instagramnya beliau di @andrian_syh96. Menurut saya pribadi, LOI itu ibarat kalau kita ibaratkan application dalam sebuah beasiswa terkhusus ke dunia YTB, setiap bagiannya itu kan adalah organ-organ tubuh lah. Jadi kalau LOI ini dia seperti seperti hati atau jantung lah ibaratnya. Jadi tanpa LOI ini udah dipastikan bahwasanya seorang calon pendaftar YTB itu udah nggak lulus gitu. Sepenting itulah LOI itu, karena dari LOI ini kan yang panitia yang menseleksi itu kan membacanya menilai apa yang kita tulis di LOI itu. Jadi penting banget bahkan dibilang, karena ini syarat yang sangat-sangat penting ya. Tanpa LOI ini udahlah anggap aja nggak lulus tuh. Makanya kalau LOI ini tidak ditulis dengan serius, tidak bagus, tidak mencerminkan si pelamar beasiswa, maka yang YTB sendiri pasti akan ragu untuk memberikan dia beasiswa gitu. Kalau LOI saya dulu waktu itu saya pertama nulisnya itu kan secara kronologikal. Jadi dimulai dari memang perkenalan singkat banget, bukan bilangnya nama, misalnya saya alumni dari mana misalnya dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk kita kan nggak langsung blast gitu terus menulis LOI. Jadi supaya guru saya dulu pernah bilang kalau nulis itu dia apalagi kita tulisan itu penting banget loh untuk menjelaskan kita, itu harus ditulis supaya setiap kalimat itu dia nyambung ke kalimat selanjutnya, jadi gurih dibaca gitu loh. Jadi setelah kita bilang gambaran umumnya, saya dulu pernah menjelaskan dari pendidikan, dan pendidikan ini memberikan apa terhadap pengalaman hidup saya gitu loh. Nah, saya misalnya pendidikan di pemerintahan, dari pemerintahan ini saya banyak belajar sehingga saya kemudian dipercayakan sebagai bendahara desa katakanlah. Bendahara desa ini kan ada hubungannya sama pemerintahan, karena dia pemerintahan tingkat desa. Akhirnya saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari. Kemudian saya juga diminta misalnya saya juga pernah dari hal ini kemudian pengalaman saya berlanjut ke saya sebagai asisten dosen dan sebagainya. Apa yang diajar di asisten dosen, saya ngajar misalnya tentang pengelolaan pemerintahan misalnya sebagainya. Itu nyambung terus. Jadi gambarannya gimana ya, kalau topiknya saya pribadi memang kan tentang diri kita, kemudian alasannya gambaran umumnya setiap poin, setiap something yang ingin saya tunjukkan di dalam sebuah LOI itu memiliki kaitan. Jadi nggak terpisah-pisah. Misalnya saya nggak bilang pekerjaan saya sebenarnya terpisah sama alasan saya pengen pilih jurusan di Turki, itu terpisah, enggak. Saya bahkan mengaitkan. Jadi ketika saya ingin menyampaikan kesan, misalnya gambaran umumnya, ketika pembaca yang membaca LOI saya ngerti bahwasanya semua yang saya lakukan itu memiliki kaitannya, saya memiliki tujuan yang jelas. Yang ingin saya apply di Turki ini bukan untuk sia-sia, ini juga untuk mengembangkan potensi-potensi saya yang sebelumnya sudah saya capai semakin lebih baik lagi. Jadi bukan memisah. Katakanlah misalnya contoh begini, saya kuliah di Indo fisika katakanlah, tapi saya pilih ke Turki itu supaya bisa jadi ekonomi, supaya jadi ekonom. Itu udah nggak nyambung gitu loh. Tapi saya tetap nyambung. Saya di Indo pemerintahan,
ke Turki melanjutkan administrasi publik sebagai bagian dari pemerintahan ini supaya lebih expert di bidang itu loh. Nah gitu kalau saya pribadi gambaran umumnya. Alasan memilih Turki ya gambaran juga karena Turki bisa mendukung fasilitasnya, keilmuannya, perkembangan gimana ilmu pemerintahan di Turki itu bisa diteliti, bisa jadi comparison, bisa jadi perbandingan, termasuk ke future plan, misalnya pengen berbakti kepada negara, membangun bangsa dan sebagainya. Tapi jangan terlalu mainstream gitu loh. Ada jangan terlalu cat langit aja, jangan terlalu halu gitu loh. Yang ketiga ini sebenarnya udah sebagian terwakili di pertanyaan di jawaban saya kedua. Ini gini, yang penting diperhatikan kita kan ketika menulis LOI itu kan harus melihat dulu yang diminta sama LOI itu apa. Jangan langsung saya LOI ini karena setahun sebelumnya saya sudah lihat dari yang awardee sebelumnya maka saya tulis ini enggak. Maksud saya tetap baca juga kan, tetap perhatikan apa yang diminta sama kolaborator. Jadi tahun-tahun yang terbaru ini bisa jadi ada sedikit perubahan dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Dari yang kita baca diminta di situ bisa kita lihat apa yang diperhatikan, apa yang harus penting diperhatikan. Memang salah satunya itu kan bahasa, kemampuan berbahasa. Kalau kacau kan nggak bisa kita tulis bahasa Indonesia. Ada beberapa bahasa nggak salah. Perancis, katakanlah, Inggris, Arab, Turki, bahasa Inggris lah mungkin paling dekat yang kita bisa pelajari. Itu kan harus gramatika bahasanya udah harus benar, harus jangan nggak jelas dan sebagainya. Jadi jangankan pihak YTB baca, kita sendiri baca nggak ngerti kan, aduh susah kan. Kemudian berkesinambungan, maksudnya kalimat sebelumnya, premis sebelumnya mendukung premis selanjutnya gitu loh. Ada saling mendukung lah. Jadi jangan setiap kalimat di dalam LOI itu dia berdiri sendiri gitu, nggak bisa mendukung argumen selanjutnya gitu loh. Nah itu yang agak sulit. Jadi LOI itu jelas, singkat, padat, jelas. Jadi nggak perlu panjang saya menjelaskan pendidikan aja. Saya pendidikan di universitas ini selama ini pernah mengambil mata kuliah itu sebenarnya nggak penting, tapi jelaskan jurusannya ini, apa yang kamu dapatkan dari ini, kemudian apa yang kamu gunakan dari yang kamu dapatkan itu, sehingga kamu bisa memberi manfaat apa kepada orang lain gitu loh. Itu yang penting. Apa lagi ya kalau itu, berkesinambungan, ada manfaatnya, argumen, setiap argumen mendukung argumen yang lain. Tapi jangan terlalu setiap argumen mendukungnya, enggak gitu juga, tapi ada bagian yang bisa saling memperkuat LOI itu loh. Sehingga intinya gini, LOI itu menjelaskan kenapa kamu layak di ITB ini, sehingga mereka ini nggak merasa rugi loh memberi kamu. Yang penting itu kamu harus menjelaskan future plan itu bermanfaat bagi Indonesia, bagi kamu, dan kalau lebih positif lagi bagi Turki. Kalau kasus saya waktu itu saya ingin buat sebuah sistem MOU ataupun kerjasama antara Turki, pemerintah Aceh sama pemerintah Turki dalam bidang administrasi publik. Nah, jadi ada timbal balik untuk mereka yang ngasih beasiswa, keuntungan untuk Turki dan keuntungan untuk Indonesia. Nah gitu. Jadi egoismenya jangan terlalu ditampakkan di LOI itu. Misalnya saya pengen keliling-keliling dunia setelah dapat beasiswa ini, itu itu sangat tidak edukatif sekali gitu kan. Nah, kecuali keliling dunia untuk mempromosikan sebuah konsep yang ingin saya buat, ini teori baru dan sebagainya, yang membangun bentuk pemberdayaan publik dan sebagainya, itu lain cerita. Intinya kurangi egoisme, tekankan kamu itu bermanfaat, dan Turki di ITB nggak akan menyesal memberikan kamu beasiswa melalui LOI ini. Untuk mini proposal itu ya semacam penelitian, mini research lah bisa dibilang. Dia kayak gimana ya bilangnya ya, kayak misalnya ada tujuan penelitian, ada referensi, ada rumusan masalah,
latar belakang, sebagainya gitu-gitulah kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi cuma dia dalam bahasa Inggris nanti terus full Inggris kan. Intinya dia beberapa bagian-bagian dari mini proposal penelitian itu ada di situ memang dimintakan. Apakah topiknya, kenapa milih topik itu, nanti impact ataupun hasil yang diharapkan seperti apa, hipotesa dan sebagainya. Yang akan kita lakukan, yang kita rencana mau lakukan di Turki. In fact, walaupun itu tidak mengikat ya, dalam artian kalaupun udah kuliah di sini nggak mau bahas judul tuh, terpikir judul lain yang kita rasa lebih bagus daripada judul yang pernah kita tahu, boleh. Tapi minimal ketika kita menulis untuk YTB itu, untuk apply YTB, pikirkanlah yang terbaik, pikirkanlah yang terbaik yang bisa kita dapatkan, biar menarik aja, menarik dan berkualitas lah, bisa lulus insyaallah gitu kan. Ya intinya itu bukan skripsi yang udah pernah kita buat, tapi bisa kita mengembangkan skripsi yang udah kita buat, penelitiannya. Misalnya kita skripsi kita meneliti tentang variabel kepemimpinan, misalnya variabel kepemimpinan. Nah, ketika di ini kita kembangkan lagi lebih detail lagi tentang variabel kepemimpinan, nanti alasannya mungkin kalau lulus ke interview bisa kita jelaskan bahwasanya ini saya sebelumnya sudah menulis tentang topik sebelumnya dan saya ingin mengembangkan lagi, nggak sama judulnya, cuman lebih detail, lebih expert lah. Nah, sehingga kalau tanya kenapa teliti ini, karena sebelumnya saya udah ada background, udah ada basic, sehingga ini saya ingin meneliti lebih dalam, lebih expert lagi, supaya lebih menariknya, itulah. Nah, itu dia pemaparan dari narasumber-narasumber kita. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi referensi tambahan bagi teman-teman bagaimana sih cara menulis letter of intent yang baik dan benar. Dan apabila masih ada pertanyaan, saran, atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar atau DM aku di @rizkadelvia318. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.